Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Yang pertama, bagaimana cara menentukan masalah dalam penelitian. Yang pertama, kita itu tentukan dulu masalahnya dalam penelitian itu seperti apa. Saya ini di sini mengambil tentang masalah di pondok. Bagaimana di sini itu tata cara untuk mendisiplinkan jamaah oleh pengurus kuliah. Yang kemudian kita tentukan topiknya atau judulnya yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian rumuskan judul finalnya. Jadi kan saya sudah mengambil itu ya tentang jamaah santri di Pondok Pesantren Syarifuddin. Jadi finalnya seperti apa? Di sini saya menentukan yaitu peran ubudiyah dalam mendisiplinkan jamaah atau sholat 5 waktu santri di Pondok Pesantren Syarifuddin. Itu adalah judul final saya. Kemudian yang keempat, kita itu identifikasi variabel kunci. Jadi kita harus tahu kunci dari penelitian tersebut itu apa. Kuncinya jadi di sini adalah tentang peran ubudiyah, juga tentang sholat jamaah 5 waktu. Kemudian buat daftar kata kunci. Jadi kita buat daftar dari kata kunci tersebut. Kemudian gunakan kalimat yang singkat. Jadi dalam penelitian kualitatif ini kita harus menggunakan kalimat yang singkat. Gak boleh yang panjang dan tidak jelas. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian hindari kata hubung. Jadi di sini dalam penelitian ini kita harus menghindari kata hubung. Jangan terlalu banyak-banyak dalam menggunakan kata hubung. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan fokus dan rumusan masalah. Yang pertama, kita itu ungkapkan berbagai alasan tentang ketertarikan terhadap masalah. Jadi kita itu harus bisa mengungkapkan kenapa kita tertarik ke masalah tersebut. Kemudian kita tentukan latar belakangnya. Yang melatar belakangi dari masalah tersebut itu apa? Semuanya seperti saya tadi kan peran ubudiyah dalam mendisiplinkan sholat 5 waktu. Otomatis kan latar belakangnya di sini santri itu pasti banyak yang telat dalam jamaahnya. Kemudian permasalahannya, permasalahan di sini itu menunjukkan suatu dorongan untuk merumuskan teori barulah. Jadi permasalahan ini itu nanti adalah yang mendorong untuk merumuskan teori baru. Yang ketiga, cara penyusunan teori dan grand teori. Kalau teori ini berarti kita itu menyusun dengan gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijelaskan sebagai bahan penelitian. Jadi kita itu memiliki gambaran atau rencana yang berisi tentang penelitian, semua hal tentang penelitian yang akan kita teliti tersebut. Kemudian sedangkan grand teori itu berarti kita itu di sini menggunakan metode penelitian yang menjelaskan keseluruhan kehidupan sejarah, sosial, dan perjalanan manusia. Jadi perbedaannya, kalau teori itu kita menggunakan gambaran atau masih rencana, kalau grand teori ini kita sudah menggunakan kehidupan sejarah, sosial, atau pengalaman manusia tersebut sendiri. Dan yang selanjutnya, teknik terjun lapangan. Jadi yang pertama kita itu harus membuat pedoman wawancara. Sebagaimana yang telah saya buat sebelumnya, saya itu membuat pedoman wawancara. Kemudian observasi. Observasi itu kita melihat ke tempat terjun lapangan tersebut. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Kita mengambil foto dengan Mbak Udia, contohnya seperti yang saya lakukan ya. Kemudian terakhir itu triangulasi. Jadi kita itu setelah penelitian bukan hanya Mbak Udianya yang saya wawancarai, tapi juga terhadap santri-santri yang telah pernah telat jamaah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara menuangkan paparan data. Yang pertama, kita itu harus menentukan tujuan dan jenis wawancara tersebut. Semuanya jenis wawancara tersebut apa? Kemudian menentukan informan. Jadi informannya itu siapa yang kita ambil dari hasil wawancara tersebut. Semuanya Mbak Ubudia atau santrinya atau nanti pengasuhnya. Kemudian menyiapkan alat-alat yang kita perlukan untuk wawancara tersebut seperti handphone, terus pedoman wawancara ataupun selainnya. Kemudian melakukan wawancara. Setelah kita sudah membuat pedoman wawancara, kita melakukan wawancara langsung kepada Mbak Ubudia ataupun santri-santrinya. Kemudian kita itu mengolah dan menganalisis data wawancara. Setelah kita itu melakukan wawancara, kita itu diolah. Wawancara tersebut itu kita olah, juga ditambah dengan kata-katanya kita, juga kita analisis juga dalam data wawancara tersebut. Oke, kemudian
poinnya selanjutnya saya akan membahas bagaimana membuat pembahasan penelitian. Yang pertama, sebelum kita membuat pembahasan penelitian, kita harus membuat judul. Judulnya seperti punya saya itu, peran Ubudiyah dalam meningkatkan kedisiplinan jamaah santri di Pondok Pesantren Kiai Syarifudin. Kemudian tuliskan nama penulis dan dosennya. Jadi nama penulisnya itu saya Nadifat Uzra, terus dosen pembimbing saya itu adalah Pak Bambang Subahri. Kemudian kita itu menentukan abstrak dari penelitian tersebut. Kemudian kita membuat pendahuluan. Kemudian kita membuat metode penelitian yang saya di sini itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian hasil pembahasan dari wawancara tersebut atau dari penelitian tersebut. Kemudian kita simpulkan. Terus yang terakhir kita itu membuat daftar pustaka dari penelitian tersebut. Poin selanjutnya yaitu menyimpulkan. Bagaimana cara kita itu menyimpulkan hasil penelitian tersebut? Yang pertama, menyatakan kembali topik penelitian tersebut. Jadi kita harus bisa menyatakan kembali apa topik yang kita ambil dalam penelitian tersebut. Makanya topik yang saya ambil di sini adalah peran Ubudiyah. Jadi peran pengurus Ubudiyah dalam meningkatkan kedisiplinan jamaahnya santri di Pondok Pesantren Kiai Syarifudin. Kemudian nyatakan kembali tesis dari penelitian tersebut. Kemudian rangkum poin-poin utama penelitian. Jadi kita rangkum poin-poin yang telah kita wawancara dengan Bambang Ubudiyah itu, kita rangkum poin-poinnya, terus kita masukkan ke dalam penelitian kita. Kemudian hubungkan atau signifikan hasil dari poin-poin utama. Jadi setelah kita sudah mengambil poin-poinnya, kita signifikan dengan teori-teori yang sudah kita ambil tadi. Kemudian setelah itu simpulkan pemikiran. Setelah kita udah ambil poinnya, kita sambungkan dengan teorinya atau kita signifikan dengan teorinya, kemudian kita simpulkan dengan pemikiran kita juga dalam penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir, cara menyusun abstrak. Cara menyusun abstrak itu yang pertama, kita harus tahu latar belakang dari masalah tersebut apa. Jadi, kenapa santri tersebut itu telat dalam jamaahnya? Kita itu harus tahu kenapa atau apa yang melatar belakangi dari masalah tersebut. Kemudian, rumusan masalah. Setelah kita tahu masalah-masalah tersebut apa, kita rumuskan masalah-masalah apa aja yang terjadi dalam pondok pesantren tersebut, dalam kegiatan jamaah tersebut. Kemudian tujuan. Kita tentukan tujuan dari kita menemukan masalah, tujuannya kita untuk meneliti ini untuk apa. Kemudian metode penelitiannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya di sini itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian kita tentukan juga hasil penelitiannya. Setelah kita itu wawancara, menentukan judul, terus kita itu sudah menemukan rumusan masalah, tujuannya, sudah menentukan metodenya, kita juga harus bisa membuat hasil dari penelitian tersebut. Kemudian kita simpulkan hasil penelitian tersebut terhadap teori-teori yang telah kita ambil juga dengan pemikiran kita.